Nah, sudah muncul ya, yaitu tampilan tentang tampilan Delphi ya, tampilan Delphi. Sudah pada install? Ada yang gagal ya? Kemarin yang berhasil yaitu Mas David. Mas David bisa diceritakan tips triknya biar berhasil ya ke kawan-kawannya. Iya, Pak. Nanti tugasnya, tapi nggak sekarang, nggak hari ini kok. Tugasnya kalian bikin aplikasi menggunakan Delphi. Bagi yang tidak ada laptop, nanti saya carikan tugas pengganti. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah rumus tentang, karena tadi kita sinyal dan sistem, maka kita hubungkan sinyal dan sistem. Di sini saya ingin membahas tentang rumus dari gelombang sinus. Coba saya share screen. Sudah terlihat ya, gelombang sinus. Ini saya buka Wikipedia. Ya Pak, Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah fungsi matematika. Fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik. Dan berbagai bidang lain. Bentuk paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu T adalah Y dalam kurung T sama dengan A dikali sin dalam kurung omega T plus, ini apa namanya? Fase ya ini. Ini namanya apa ya kalau dalam rho atau apa ini? Omega ya. Oh, ini omega, yang ini yang intinya itu ya. Ini adalah fase. Nah, mungkin kalian pada saat fisika maupun pokoknya ilmu tentang kelistrikan itu pasti akan sering melihat bentuk gelombang seperti ini. Nah, gelombang seperti ini adalah gelombang yang dikirimkan oleh PLN ya. Listrik 220 itu bentuknya seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, gelombang ini digunakan sebagai gelombang untuk mempelajari sesuatu. Jadi untuk mempelajari ilmu kelistrikan kita sering menggunakan gelombang sinus ini untuk memudahkan pembelajaran. Gelombang ini sebenarnya punya rumus ya, ada fungsi matematisnya, yaitu Y dalam kurung T sama dengan A dikali sin dalam kurung omega T ditambah fasa. Fasa itu pergeseran fasa. Jadi coba saya jelaskan satu persatu. Amplitudo adalah puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Tulisan segini kelihatan enggak ya? Coba saya perbesar. Kelihatan Pak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nanti kalau nggak kelihatan bilang loh ya. Nah. Oke. Jadi yang namanya amplitudo itu adalah tinggi rendahnya ini. Ini disebut amplitudo. Termasuk parameter gelombang yaitu amplitudo. Kemudian omega ini adalah frekuensi sudutnya. Jadi banyaknya gelombang tiap 1 detik itu frekuensi sudut. Fasa itu adalah start awalnya. Kalau fasanya 0 itu start awalnya di 0. Kalau ini start awalnya di -1. Sinyal cosinus ini start awalnya di -1. Sementara kalau sinyal sinus itu start awalnya di 0. Kalian pernah lihat tiang listrik enggak? Tiang listrik itu ada 3 kabel. Pernah nggak? Sering nggak kalian lihat di sekitar rumah kalian? Pernah, Pak. Ya, pernah. Ya, Itu Pak. 3 kabel. Itu maksudnya 3 fasa. Fasa yang pertama, kita anggap aja merah ini, fasa yang pertama.
fase yang kedua ini, nah fase yang ketiga itu beda lagi fasenya. Itu mereka berbeda fase, startnya yang beda. Jadi mereka ketiganya itu memiliki fase yang berbeda. Detik saat ini sampai detik selanjutnya sampai sampai bertahun-tahun kemudian itu mereka nggak akan pernah sama fasenya. Jadi itu disebut beda fase. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk dikolaborasikan kalau misalkan kita menggunakan 3 fase maka listriknya menjadi 380 volt. Nah, rumus ini menggambarkan gambar ini. Gambar ini kalau dimatematiskan jadilah rumus ini. Yaitu Y dalam kurung T sama dengan A kali sin dalam kurung frekuensi sudut dikali waktu ditambah fasa. Seperti itu. Nah, mari kita coba menggunakan rumus ini ke dalam bahasa pemrograman. Oh ya, satu lagi. Ini ada W omega ya, frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu rumusnya apa? Frekuensi sudut adalah 2pi per T, yaitu 2 kali 3,14 per T. Ini sudah mulai agak panas ya, karena apa ya istilahnya itu? Rumus. Nggak apa-apa, sambil dipahami. Karena sebenarnya ilmu kelistrikan maupun ilmu pemrograman itu semuanya matematis. Saya kok terkesan dengan statusnya Mas Dani. Ya Mas Dani, monitor Mas Dani. Mas Dani. Dani. Tidur Pak kayaknya Pak. Oh, ini. Iya, Mas Dani. Jadi dalam statusnya itu saya lemah matematika, ambil jurusan IT saja. Tapi setelah masuk jurusan IT ketemu kalkulus, ketemu apa gitu. Ya, Iya Pak. saya pengen ketawa. Matematikanya tambah banyak. Ya, jadi ilmu teknik itu pasti banyak matematikanya. Ilmu teknik. Tapi kita nggak bisa lepas dari matematika. Dimanapun, di ilmu apapun nggak bisa lepas. Kecuali sastra. Sastra, seni nggak bisa. Itu mungkin bisa. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar istilahnya dari nol aja nggak masalah. Suatu saat kalau kita paham maksudnya, kita akan butuh rumus tersebut. Oke, kita kembali ke Delphi. Sudah kelihatan tampilan Delphi kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita coba ini saya print screen. Saya print screen, saya masukkan ke Paint, lalu saya masukkan ke Delphi. Saya masukkan. Oke. Oke, ini saya simpan ya. Saya simpan dulu. Ini aktivitas saya bisa kalian lihat kan ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ini rumus frekuensi sudut. Bisa Pak. Oke. Rumus frekuensi sudut. Kemudian saya print screen lagi yang gelombang sinus ini. Saya simpan. Maklum ya, biasa pakai pen, jarang pakai snipping tool. Nah, oke, ini. Oh, ini aja ya. Ini gelombang.
Oke. Nah, sekarang kita masukkan keduanya ke dalam gambar. Additional gambar image. Image ini kita masukkan gambar yang tadi dari Wikipedia tadi. Kemudian kita stretch, setelah itu kita paskan dengan frame-nya. Resolusinya jadi pecah ya kalau di stretch. Oke, Mas Fadil masuk. Saya false saja. Ini frekuensi sudut. Rumus frekuensi sudut ini, kemudian kita masukkan rumus dari gelombang sinus. Kita masukkan gambarnya. Ini. Aja. Nah, oke. Sini kita sudah terlihat dua rumus, yaitu rumus gelombang sinus dan rumus frekuensi sudut. Jadi W ini atau omega ini adalah 2pi dibagi T ya. 2pi dibagi T. Kemudian kita masukkan sebuah chart. Chart itu grafik. Grafik. Kemudian kita masukkan tombol. Tampilkan gelombang sinus. Kemudian satu lagi. Ini stop. Dan ini mulai atau play. Di sini kita butuh komponen yang namanya timer. Timer itu adalah, coba kalau saya klik timer. Nah, di dalam timer ini nanti listing programnya akan dilakukan berulang-ulang. Dilakukan terus-menerus sepanjang timer ini aktif. Intervalnya saya buat 1, jadi dia bekerja selama paling besar 1 ya, paling besar 1. Pak, Ya. Ardi izin live Pak, soalnya laptopnya mati Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Di sini kita ada berapa parameter: amplitude, frekuensi sudut, fase, pi, periode ya. Periode. Kita masukkan amplitude. Kemudian
Frekuensi sudut kita ganti dengan pi sama periode ya. Oh, azan ya, sambil menunggu azan ya. Sambil menunggu azan ya. Baik, Pak. Nah, ini saya ngoding sambil menunggu azan. Oke, sudah selesai ya azannya ya. Kita mulai lagi ya. Halo, masih di sana kah? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih ya. Pak. Oh ya, Masih, Pak. masih. Oke. Jadi di sini saya sudah menulis rumus ini dalam coding. Jadi rumusnya ini, kalau kalian belum pernah menghitung rumus ini, enggak apa-apa. Yang penting kalian tahu maksudnya dulu, baru nanti kalau ingin menghitung manual ya. Nah, Y dalam kurung T, Y ini nama sinyalnya. Y ini nama sinyalnya, boleh dikasih inisial Z atau siapa, atau nama Yuda, nama Agus, nama apa, enggak apa-apa. Nama Oke, nama Eko juga nggak masalah. Y ini bebas ya. Nah, diberi nama apapun boleh. Dalam kurung T, maksudnya dia itu ada fungsi waktu. Jadi tiap waktu bergulir dia akan berubah. Nah,
Y dalam kurung T ini satu variabel ya, tidak terpisahkan. Jadi ini tuh kalau dikonstantakan ya satu gitu Mas. Jadi ini ada satu variabel. Meskipun kelihatannya ini dua, tapi ini adalah satu variabel. Y dalam kurung T. Nah, ini. Sama dengan A itu amplitudo. Nah, dikali sin dalam kurung omega kali T plus fasa. Nah, ini sudah saya definisikan data tampil. Nah, data tampil ini adalah menggantikan ini. Jadi ini saya kasih nama di sini data tampil. Data untuk ditampilkan. Atau biar gampang tampil gitu aja. Tampil. Ini juga saya ganti tampil. Dan ini saya ganti tampil. Oke, tampil itu ini. Nah, amplitudo itu ini. Sin ya sinus, sin ya sin, nggak perlu didefinisikan. Kemudian omega itu adalah 2pi per T, berarti ada pi sama periode, pi dan periode. Ini. Nah, kemudian waktu, T, ini waktu. Kemudian ini adalah fasa. Nah, kemudian rumusnya, YT adalah tampil, sama dengan, di sini saya tulis titik 2 sama dengan, karena ini del pi harus ada titik 2 dan sama dengan, A itu amplitudo, ini, dikali sin, ini saya kalikan sin. Nah, dalam kurung, ini ada dalam kurung ini sama ini. Nah, sama ini. Fasa saya tulis dulu, fasa, ini fasa, tambah fasa, ini juga ditambah fasa. Kemudian omega T itu ini, omeganya, 2 kali 3,14 per 60 itu adalah 2pi per T. 2-nya ini, 3,14-nya ini, T itu ini, 60. Dikali waktu. Dikali T yang ini. Nah, kemudian, tampil ini saya masukkan ke chart. Sebuah chart itu grafik ya. Chart.series 0, ADD, tampil, flow to string waktu. Jadi, menampilkan data tampil yang berubah-ubah seiring dengan waktu. Kemudian ini saya apa ini? Oh, enggak. Timer 0. Maaf, timer 1 ya. Titik enable. Enable sama dengan true. Kalau true itu dia aktif. Kemudian kalau di stop itu berarti false. Kalau play itu true. Tapi bedanya kalau ini saya clearkan. Kalian kalau masih belum paham nggak apa-apa, sambil pelan-pelan nanti. Nah, kalau ini diklik, maka kodenya ini. Kalau ini diklik, kodenya ini. Kalau ini diklik, maka timer 1 enable sama dengan true. Dia menyuruh timer 1 untuk aktif, sementara timer 1 menjalankan program ini. Kita coba running, apakah berhasil? Kita coba dulu. Oh ya, ini harus kita tambahkan dalam bentuk garis. LED-nya kita hilangi. Nah, kemudian aksisnya kita atur minimumnya
minus 10 dan maksimumnya 10. Legend-nya kita off-kan. Dalam hal ini, sumbu horizontal ini waktu ya. Nantinya akan menampilkan waktu dan sumbu vertikalnya ini akan menampilkan amplitudo. Kita running. Oh, ada yang salah. Apa yang salah ini? Oh, N-nya hilang. Oke. Oh, belum kita save ya. Lupa belum di save. Kalau belum di save, dia error ya. Ini kalian lihat aktivitas saya kan, takutnya tiwas saya menjelaskan ternyata enggak, belum saya sharing. Sudah kan ya? Halo? Ya Pak, sudah. Sudah ya? Ya Pak, halo Pak. Sudah Pak. Halo Pak. Oh Ya. ya, oke siap. Saya simpan di sini. Jadi Delphi itu kalian harus menyimpan dulu baru melakukan aktivitasnya. Nah, kalau sudah disimpan, maka bisa kita running. Nah, tampilannya seperti ini. Coba saya stop dulu. Nah, seperti ini. Saya lagi. Oh, saya lupa sesuatu. Ini harusnya saya off-kan dulu. Saya valve-kan dulu. Nah, oke. Oke, kita tampilkan gelombang sinus. Nah, ini dari rumus kita tadi. Tapi kenapa kok dia jalan terus? Ya karena timernya jalan terus. Dia menghitung terus sampai menghitung ditampilkan jadilah seperti ini. Oke, kita stop. Kemudian kita close. Coba kita tambahkan amplitudonya. Amplitudo ini kita tambahkan di sini amplitudo sama dengan 1. Coba saya kalikan 10. Saya tulis 10. Jadi 10 dikali sinus sekian. Nah, mestinya amplitudonya naik. Saya lupa ngasih titik koma. Oke. Kita tampilkan. Nah, ini amplitudonya saya kalikan 10. Oke, saya stop dulu. Nah, ini artinya apa? Kita sudah memasukkan rumus ini ke dalam pemrograman. Jadi, rumus untuk menampilkan gelombang sinus. Dan sengaja saya pasang gambar ini untuk memudahkan kita membaca rumus. Jadi, di sini ada keterangan amplitudo adalah, frekuensi itu adalah, fase adalah. Dan kalau nanti kalian dapat tugas seperti ini, mungkin kalian bisa membuat yang lebih rapi lagi ya. Ini kan hanya contoh. Di sini kita mencoba untuk mengimplementasikan dua buah rumus, yaitu rumus gelombang sinus itu sendiri dan frekuensi sudut. Omega ini adalah ini. Dari sini kita bisa tuliskan ke dalam rumus dan kita tampilkan dalam bentuk grafik. Kalian pernah belajar sudut istimewa? Pernah belajar sudut istimewa? Pernah tapi lupa Pak. Pernah tapi Pak, lupa. tapi Iya Pak. Nah, Blank Pak. sudah blank. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Sudut istimewa misalkan sin 0 derajat berapa, sin 90 derajat berapa. Nah, itu kan ini kan. Nah, itu adalah omega kali T-nya ini. Ini sudut istimewa yang biasa kalian sebut itu di sini. Dalam ini tambah fase dan ditambah amplitudo. Ini baru rumus yang paling sederhana yang dari kawan-kawan TT pelajari. Anak-anak TT harus lebih ruwet lagi rumusnya karena belajar lebih dalam. Tapi kalau kalian enggak perlu sampai di situ. Tapi intinya kalian belajar gelombang sinus itu sudah luar biasa. Itu digunakan untuk mempelajari kelistrikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nggak apa-apa, meskipun tanya bodoh-bodohan atau hal-hal yang di luar ini, tapi ada kaitannya dengan ini, dengan pemrograman, nggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya, Ya, itu silakan. tadi kan waktu ngoding itu kan kayak ada amplitudo, frekuensi dan lain-lainnya itu kan dimasukkan sama Bapak satu, Ya. ada yang 0. Nah itu Ha-ha. apa ada ketentuannya ya Pak? Oke, Terus bagus. Pertanyaan mau bagus, Mbak. tanya lagi yang frekuensi sudut itu tadi kan 2 pi per T. Nah, T-nya Bapaknya tadi kan diisi 60. Ha-ha. Itu apa mewakili setiap menitnya atau setiap detiknya, Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Nah, bagus, Mbak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke. Yang pertama adalah saya masukkan ini ya. Apakah ini ada ketentuan? Ada yang ada ketentuan, ada yang tidak ada. Contohnya gini, pi. Semua orang sepakat bahwa pi itu 3,14. Maka di sini saya harus menulis 3,14. Kalau ini saya tulis bilangan lain, nanti jatuhnya aneh nanti. Nggak ketemu. Gitu. Oke, kemudian periode 1. Nah, ini yang belum. Oh ya, ini saya ada miss ini. Ini belum saya masukkan. Saya tulis 60. Semestinya ini periodenya. Periode ini ada yang miss. Nah, mestinya begini. Bisa saja sih tadi, cuman periode jadi nggak terpakai. Nah, periode adalah 60 dan 3,14 nantinya dibagi periode. Periode ini adalah 60 ini. 60 ini maksudnya 60 detik. Kemudian 2 kali 3,14 ini maksudnya apa? Ada 2 buah gambar ini. Coba saya carikan. Nah, ada 2 buah ini, satu lengkung ini dan satu lengkung ini. Nah, ini periodenya adalah 60 detik. Itulah sebabnya saya tulis 60 tadi. Satu ini dan satu ini itu 60 detik. Kemudian ini itu pi dan ini juga pi, ada 2 pi ya. Satu yang ini, satunya ini. Saya kembali ke yang tadi. Nah, jadi 2 kali pi per periode. Periode itu untuk melakukan satu buah lembah dan gunung itu ditempuh dalam waktu 60 detik. Nah, intinya seperti itu. Waktu itu seiring berjalannya waktu. Waktu sama titik 2 sama dengan waktu ditambah 1. Jadi seiring berjalannya waktu itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus bergulir. Nah, dan amplitudo ini menentukan amplitudonya. Ini bebas, mau saya isi 100, 20, enggak masalah. Tetapi grafik ini harus saya sesuaikan. Karena di sini saya tulis antara minus 10 sampai 10. Kalau ini amplitudonya saya tulis 100, ini saya anggap saja 100 ya. 100, maka di sini saya harus menyesuaikan dari minus 100 ke 100. Supaya bisa nampilkan. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan 10 nanti terpotong. Nah, coba ya.
Saya running lagi. Oke. Nah, sampai 100 kan ya? 100. Oke, saya stop, saya kembalikan lagi. Kalau ini amplitudenya hanya saya buat 50. Maka di sini hanya 50 saja. Itu seperti itu. Nah, ini Kalau untuk terus fasenya ya, itu 0, Pak. fasenya ya, fasenya dimulai dari 0. Arti gini, jadi sinus itu kan dimulai dari 0 ya. Kalau saya tambah 0 berarti tidak ada penambahan. Kalau saya ganti 10 misalkan ya, coba saya ganti 10 ya. Fasenya 10. Saya geser, nanti mulainya enggak di 0. Atau saya coba running dulu ya, nanti coba diperhatikan. Nah, saya stop. Nah, ini mulainya di, ini nggak kelihatan ini ya. Agak resolusinya agak selidru. Nah, seperti ini. Ini kalau coba diingat-ingat gambarnya begini ya. Nanti kalau saya tambahkan itu tidak dimulai dari sini, mungkin dari mana gitu ya. Coba ya. Saya close dulu. Fasenya saya ganti 10. Oke. Nah, stop. Coba ganti ya. Ini fasenya berubah. Itu di minus, Pak. Iya, di minus. Ini nggak bisa kalian istilahnya kalau ditambah itu pasti hasilnya enggak, karena ini ada perhitungannya nanti. Coba ya. Ini bisa dihitung dengan Excel kok. Misalkan sama dengan 10 dikali sin ditambah berapa, nanti keluar. Nah, dan ini dia hanya menampilkan saja. Kenapa kok minus? Karena hasil perhitungannya ini menjadi minus gitu sebenarnya. Nah, seperti itu. Coba saya tambahkan jadi tambah 30 misalkan. Nah, masih minus ya. Coba saya tambahkan 60. Masih minus. Saya tambahkan 180. Oh, masih minus. Saya tambahkan 270. Kembali ke 0. Saya tambahkan 280. Oh, minus lagi. 40. Nah, ini very positif. Tapi intinya ini hanya merepresentasikan perhitungan ini. Jadi misalkan ini YT 0, maka ininya 0, itu dia masukkan ke sini. YT 1 dimasukkan ke sini. Coba saya stop dulu. Saya stop. Nah, misalkan gini. Oke, stop. Nah, jadi gini. Misalkan pinnya ini 0, ininya 0. Ini masuk ke 0. Kemudian ininya 1, ininya masuk ke 1. Contoh ini yang terlihat adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ini muncul pada saat ininya 2 dan ininya 2. Kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian 4 ini, hasil ini pada saat ininya 4 dan di sini 4. Kalau ini 4, ini pasti 4 karena sama variabelnya. Nah, kemudian 6 ini pada saat ini 6, ini 6. Nah, ini bisa dihitung manual. Jadi kalau ini digrafikkan, itu keluar hasilnya seperti ini. Sebenarnya aplikasi ini hanya disuruh menghitung sebanyak T ya. Sebanyak waktu T. Atau gini aja. Coba saya, kalau waktu sama dengan 360, maka if waktu sama dengan
lebih besar sama dengan 360 dan begin waktu kedua sama dengan 0. Kemudian timer 1 enable sama dengan false. Biar berhenti sendiri. Kita coba. Ya, berhenti. Nah, ini berhenti. Ini karena resolusinya ya, jadi cuma kelihatan 2. Mestinya ini 0 sampai 360. Atau coba saya besarkan. Ini biarin. Biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Begitu 360 dia berhenti. Amplitudenya 50. Baik itu 50 positif maupun negatif. Dan ini kalau di fasanya diganti, fasanya diubah, misalkan 0, 0 berarti kembali ke 0 ya. Nah, mulainya dari 0. Nggak kelihatan karena mestinya angkanya di sini. Ya, intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin kalau kurang jelas bilang ya. Yang nggak jelas di mana, coba saya jelaskan lagi. Ada yang bertanya? Apakah Belum, Pak. materinya? Kalau terlalu berat, saya turunkan nanti besok. Kita coba perhitungan yang lain yang mungkin bakal dipakai. Ya, Mbak Dinda, Pak Silvi. Masih Mau proses, tanya Pak. lagi, Pak. Kenapa? Mau tanya, Pak. Ya, Ini silakan. kan yang gelombang kosinus, toh, Pak. Kalau setahu saya gelombang sinus itu juga sama ya, Pak, sama kosinus. Sama. Hanya beda fase aja. Sama. Berarti nanti fasenya nggak dimulai dari 0 ya, Pak? Tidak dimulai dari 0. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, cuman itu aja sih. Sinus sama pun kosinus hanya perbedaan fase aja. Tapi kalian enggak banyak terhanya di sini kok, karena ini bidangnya adalah komunikasi ya, yang kalian enggak banyak terlanjut di sini. Cuman kita hanya latihan bagaimana caranya memasukkan sebuah rumus pada bahasa pemrograman. Nah, itu yang poin penting dari teknik komputer adalah pemrogramannya, bahasa pemrogramannya, kemampuan kalian coding. Kadangkala kalian coding tidak hanya if dan else atau perulangan apa-apa, tapi juga memasukkan rumus matematika. Contoh sederhana adalah AI. AI itu coding loh itu. AI itu coding. Kecerdasan buatan itu coding. Memasukkan sebuah rumus pada bahasa pemrograman. Intinya AI itu. Nah, kita mencoba untuk memasukkan rumus-rumus sederhana pada bahasa pemrograman. Supaya kita nanti kalau ngoding AI, itu mudah. Gitu. Karena kita sudah terbiasa bermain rumus pada bahasa pemrograman. Kalau kalian ini merasa berat, jangan dipikirkan lebih dalam, enggak usah mikir lebih dalam. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, saya menampilkan bagaimana sebuah rumus itu dimasukkan dalam pemrograman. Nah, itu. Intinya itu aja. Bukan pada rumusnya, tapi bagaimana cara memasukkan rumus tersebut. Ya, intinya itu. Kalau kemarin lebih mudah ya rumus lingkaran sama
Tabung. 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 Ya, itu lebih mudah karena memang kita biasa menggunakan rumus itu. Sementara rumus ini, kalian saya yakin SMA pun belum dapat ini tentang ini. Ini dipakai pada saat sinyal dan sistem. Nah, semestinya saya sinyal dan sistem, saya menyampaikan ini dulu. Jadi ini ada kaitannya antara sinyal dan sistem dan juga matematika teknik. Karena sinyal dan sistem belum sampai sini ya, belum sampai sini. Dan saya coba mengenalkan itu pada matematika teknik, tapi langsung pada pemrograman. Jadi kalau kalian tahu apa itu osilator digital, yang slide saya tadi, yang apa itu radio AM, ya radio AM. Di situ kan ada osilator. Nah, kalau sudah digital, untuk menggenerate bentuk sinyal sinus itu dengan frekuensi yang diinginkan, ya tinggal masukkan rumus ini, rumus yang ini. Nah, tinggal masukkan rumus ini. Itu kalau yang digital. Tetapi kalau analog, kita membangun ini dari komponen-komponen diskrit. Dari resistornya berapa, ukuran kapasitornya berapa, transistornya bagaimana. Nah itu. Sama seperti kalau kita merakit radio. Kita juga bikin osilator loh. Nah frekuensinya bagaimana? Kita tidak bangun dari rumus, tapi dibangun dari komponen elektronik. Tapi kalau digital ya, digital. Hanya sebuah IC, tetapi kita program menggunakan rumus ini. Nah itu bedanya. Itu implementasinya. Kalian belum pernah ngerakit radio kan ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. pernah. Ya kalau radio tuh ini apa sudah jarang komponennya. Sudah sangat jarang. Mungkin yang pernah rakit Mas Habibie ya, karena dia kan MKTAV. Sudah pernah ngerakit radio. Nah, cuman kalau saya suruh kalian rakit radio, kalian akan kesulitan cari komponennya. Toh juga itu berbiaya mahal ya. Mahal sekarang itu komponen-komponen yang berbau radio itu lebih murah beli jadi, lebih murah. Ya, beli radio itu lebih murah daripada ngerakit radio. Itulah kenyataannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya akhiri? Ya, seperti ada pertanyaan. Ini semuanya sudah saya absen. Ya, Yang Pak. izin cuman Mas apa itu Mas Lutfi aja. Semua sudah saya absen masuk. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Terus saya juga membuka ini ya, apa diskusi WA ya. Kalau misalkan kalian sudah nginstal, ada kesulitan, silakan. Kapan hari ada yang apa itu, yang gagal dan ada yang berhasil. Misalkan Mas David sudah berhasil, dicoba-coba aja. Nantinya tugasnya mudah ya kalau nanti, tapi nggak sekarang. Tugasnya cuma membuat aplikasi seperti kemarin, rumus-rumus sederhana, dan itu pun kalian boleh memilih rumus kubus, rumus segitiga, rumus apa itu, rumus balok atau rumus kerucut atau limas, boleh. Atau rumus apa itu, kelistrikan IV per R atau menghitung resistor dari LED atau apa, boleh. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Mungkin ini saya kirim ke kalian ya, Excel-nya. Excel-nya saya tampilkan, kayak kirim ke kalian aja. Saya kasih nama
Saya kasih nama sinus ya. Menampilkan gelombang sinus. Nanti kalau kalian sudah install, saya kirimi seluruhnya, project-projectnya, biar kalian bisa bacem atau nyoba-nyoba ngedit. Nah ini kan yang program yang sudah kita buat tadi ya. Iya, Pak. Iya, ini hanya exe-nya saja. Nah, ini saya kirim ke WA kalian. Coba saya kirim. Oh, ini saya kirim. Oke, nanti dicoba di laptop masing-masing ya. Kalau sudah Pak. berhasil menginstal Delphi, nanti kabari saya ya. Terus kalau gagal juga kabari saya. Mungkin beberapa pertemuan selanjutnya akan ada tugas untuk membuat aplikasi. Jadi biar kalian terpacu untuk belajar pemrograman. Sudah saya share, rekod saya matikan.